Di satu kisah ada namanya Syekh Ahmad. Siapa namanya? Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini memiliki anak. Syekh Ahmad ini sering menyebut-nyebut namanya Imam Syafi'i. Sedikit-sedikit Imam Syafi'i. Hingga satu ketika Imam Syafi'i nginap di rumahnya. Ketika dikasih makan, Imam Syafi'i makannya banyak. Apa kata anaknya? Gelengkan kepala. Ini imam yang diagungkan oleh bapakku, makan kok banyak. Imam bagaimana ini? Makannya kok banyak. Dia hitung satu tempat celana. Kemudian yang kedua, singkat cerita, Imam Syafi'i masuk ke kamarnya. Ketika masuk ke kamarnya, dia istirahat. Dan abahnya memerintahkannya untuk membawakan air yang ditaruh di baskom. Kemudian dia bawa. Ketika dia taruh di depan kamarnya Imam Syafi'i, tempat dia istirahat itu, dia intip Imam Syafi'i. Ketika dia intip Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidur tidak menghadap kiblat. Tidur tidak menghadap kiblat. Apa kata anaknya itu? Imam Syekh tidur kok tidak menjaga sunnah, tidak menghadap kiblat. Dua sudah dihitung berapa? Dua. Kemudian lanjut. Singkat cerita, waktu tahajud tiba. Anaknya ini tahajud, Syekh Ahmad tahajud. Imam Syafi'i tidak dia tahajud, kemudian dia intip. Begitu dia intip, dia masih dalam keadaan tidur. Apa kata anak Syekh Ahmad ini? Imam kok seorang syekh tidak tahajudan. Imam bagaimana ini? Imam kok tidak tahajudan? Berarti sudah berapa? 3 celah gurunya. Yang keempat, ketika sudah subuh, ketika sudah azan subuh, tiba-tiba Imam Syafi'i keluar. Dia ternyata tidak wudhu, langsung jadi imam karena airnya masih wudhu, tidak berkurang sedikit pun. Setelah selesai, dia laporkan hal tersebut kepada abahnya. Abah, guru yang kau sebut-sebut itu, yang kau agungkan itu, Imam Syafi'i itu, ternyata dia tidak bagus. Yang pertama, imam kok makannya banyak. Dan yang kedua, imam kok dia itu tidur tidak menghadap kiblat. Dan yang ketiga, imam kok tidak tahajudan. Kemudian yang keempat, imam kok sholat tidak pakai wudhu. Apa kata abahnya? Dia tersenyum. Kemudian mengatakan, nanti kau tanyakan langsung kepadamu. Singkat cerita, benar dia makan. Ketika makan, anaknya ini mengatakan, kau itu seorang syekh, orang alim, tapi ada 4 hal yang aku tanyakan. Kenapa engkau itu banyak makannya? Padahal kau imam. Kemudian yang kedua, kenapa engkau tidur tidak menghadap kiblat? Kemudian yang ketiga, kenapa engkau tidak tahajudan? Kemudian yang keempat, kenapa engkau tidak berwudu salat subuh? Itu saja kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, yang pertama, kenapa aku makan banyak? Karena aku tahu makanan orang soleh itu dia berkah. Dia berkah. Ketika kita makan makanan orang soleh, membuat tubuh kita semangat untuk beribadah. Oleh karena itu aku makan banyak di sini. Aku tahu, karena dia tahu abahnya itu orang soleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa aku tidak menghadap kiblat? Tidurnya itu ketika aku hendak menghadap kiblat, ternyata ada Al-Quran di belakangku dan aku tidak mau membelakangi Al-Quran. Kata Imam Syafi'i. Anaknya itu nyeletuk, kenapa kau tidak pindah Al-Quran itu? Nah, ini tempat hebatnya. Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana aku mau pindah? Al-Quran itu bukan milikku. Ketika aku pindah, berarti aku menggosok, aku memindahkan bukan hakku. Kata Imam Syafi'i. Anak itu terdiam. Begitu atas ilmunya Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, kenapa engkau tidak tahajud? Aku tidak tahajud. Aku memikirkan satu hadis. Ketika aku memikirkan satu hadis, maka ketika aku berpikir itu lebih baik daripada sholat tahajud itu. Sehingga yang dipikirkan hadis itu, satu hadis bisa menghasilkan 500 hukum. Kemudian yang keempat, kenapa engkau tidak berwudu? Kemudian dia jawab, bagaimana aku perlu berwudu? Orang aku tidak tidur. Dia tidak tidur untuk memikirkan hadis Nabi Muhammad, sehingga dia langsung keluar untuk mengimami sholat berjamaah subuh.
Nah, segitulah keutamaan orang berilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.